Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September ya. 1-15 sudah lewat, jadi langsung aja ya September ya. Sorry banget, harap maklum ya Aries. Terima kasih. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Kita mulai clarify modeling angels energy Aries. Clarify modeling angels energy Aries. Modeling angels, clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Aries single energi September 2023. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you modeling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Ini bisa vice versa ya. Oke. Kamu single, kamu berharap punya seseorang, ketemu komitmen di sana. Berharap mengakhiri masa single di sini. Oke, mulai pelan-pelan mendekati, membuka diri, ya, mendekati seseorang, membuka diri di sini. Oke, terutama dengan earth sign ya di sini. Belajar pelan-pelan untuk deketin seseorang. Oke. Beberapa mulai di media sosial di sini atau dealing dengan Sagittarius, Taurus di sini. Koneksi di media sosial ya on off. Beberapa long distance. Oke. Dan ini hubungan yang petualang gitu. Kenal di media sosial, tapi jadinya berharap gitu, pengen ketemu, kamu yakin menikah sama dia di sini. Energi Taurus ya. Mungkin dialah jawaban dari doa kamu menurut kamu. Mungkin kriteria standar atau apapun yang kamu cari itu ada sama dia. So di sini kamu berharap dia bisa membawa kamu keluar dari situasi stuck kamu dengan masa lalumu. Kamu berharap dia bisa ngasih kamu kebahagiaan, pernikahan, karena mungkin hubungan kamu sebelumnya gagal dan kamu masih stuck di sini. Oke. Bottom of the deck. Virgos ya di sini. Kamu mencoba untuk berjuang move on dari mantanmu ya, atau dari bad memories. Bukan dari mantan, tapi masa yang pahit begitu, bad memories di masa lalu. Oke. Dan ini seperti kamu ingin dia itu jadi seseorang yang bisa ngedistrap ya, kayak ngalihin fokus kamu ke memori kamu sama mantanmu, membatasi dirimu untuk nggak menoleh ke belakang gitu. Oke. Dan ya kamu sendiri memang sebenarnya kamu tuh gambling ya, kayak kamu ngerasa sebenarnya sama dia kamu juga nggak yakin sebenarnya, tapi ya kamu mencoba untuk
percaya gitu bahwa dia itu yang bisa menggantikan kekosongan, ya, mengisi kekosongan dalam dirimu. Ada fase di mana kamu udah nggak lagi ingin menikah begitu, tapi dengan bertemu sama dia seperti ada optimisme yang lahir dalam diri kamu untuk memulai perlahan-lahan membuka hatimu. Tadinya kamu udah ngerasa bahwa kamu gak akan menikah, kamu gak akan jatuh cinta lagi. Proses kontemplasi yang kamu jalani, terutama perjuanganmu untuk move on dari bad memories atau mantan juga, tapi ini sepertinya memori, ya. Kita semua terjebak bukan di orangnya, tapi di mantan. Tapi di energi. So, ini yang buat kamu merasa bahwa okay, this is about new beginning atau awal baru. Berusaha untuk motivasi diri kamu, buka hati kamu. Saya belum melihat ada cinta di sini. Oke, saya belum melihat ada rasa cinta yang strong banget dari kamu, karena itu masih ada luka, ya, yang mungkin sulit kamu perdamaikan, karena perdamaian dengan diri kita itu prosesnya nggak mudah. Masing-masing orang beda-beda, ya, beda-beda waktunya gitu. Nggak ada yang mudah, ya, ada yang nggak mudah. Ya, saya ngelihat dari kamu nih nggak mudah gitu. Beberapa mungkin usia sudah mau masuk ke 40, jadi ngerasa bahwa, atau single parents, ngerasa bahwa udahlah jalani hidup single gitu, tapi bertemu dengan dia seperti ada spirit yang kuat atau passion yang lahir begitu untuk okay, kayaknya kamu juga jadi nggak yakin apakah menua sendiri atau enggak di sini. Ketika ketemu dia seperti semangat baru untuk kamu, ya, spirit yang menghidupkan kamu lagi begitu. Saya passionate di sini, membuat kamu menggebu-gebu. Tiba-tiba ketemu dia mungkin melalui media sosial, jadi menggebu-gebu, jadi bersemangat lagi untuk hidup begitu. Jadi optimis lagi bahwa kamu layak untuk dicintai, menemukan seseorang yang kamu cintai. Two of Pentacles di sini juggling. So situasi yang membingungkan kamu, ya. Ada fase kamu takut nanti kejadian yang sama terulang lagi, ya, ada trauma bonding atau gagal lagi gitu. Kamu ada memori yang seperti kamu terpenjara dengan memori itu, rasa sakit itu. Dan emang proses untuk perdamaian yang terjadi dalam perjalananmu ini nggak mudah, ya. Bisa karena kamu terlalu meresapi rasa sakit, bisa karena memang ini sudah dalam sekali rasa sakitnya, dan itu masuk trauma bonding, ya. Ada yang terlalu meresapi, ya, apalagi kalau kamu peka, itu terlalu meresapi. Dan circle-mu juga mensupport itu, dimana ada circle yang dimana membuat kita terus meresapi rasa sakit kita. Contoh, kamu punya teman, dia tuh mungkin dikhianati juga oleh pasangannya. Oke, akhirnya kamu meresapi lagi rasa sakitmu. Atau kamu punya circle teman yang dia juga punya penderitaan yang sama dengan kamu. Akhirnya kamu meresapi itu. Oke. Kalau ada orang yang nggak mau meresapi, dia pikir, oh ini ya sudah, ini sakit, ya udahlah, gue coba lagi, gitu. Nggak mau meresapi, memandang bahwa setiap individu itu beda. Begitu, tapi memang lebih hati-hati, biasanya lebih hati-hati. Makanya orang-orang yang sering tersakiti itu cenderung play hard, ya, seseorang yang suka mempermainkan hati orang lain, karena dia pernah disakiti, jadi terkesan dia gak serius, mudah mundur dalam hubungan, sulit untuk punya komitmen, sih. Dan energi dari Eight of Pentacles, kamu ada rasa dimana
ini nggak mungkin berhasil koneksi kamu sama dia karena melalui media sosial, belum di alam nyata. Oke? So, penantian panjang di sini untuk bertemu dengan seseorang yang ngerti kamu, yang bisa bicara dari hati ke hati, yang bisa memahamin perasaan kamu. Kamu bergerak dengan perasaan kamu ya. Jadi komunikasi intens, intim di media sosial. Dia seperti seorang yang sangat benar-benar memahami kamu, perasaan kamu terutama. Ini yang melahirkan passion dalam diri kamu. Kamu gak mau lagi ada di situasi kecewa, kamu gak mau lagi stuck. Kamu ingin bertemu dengan banyak orang, berteman, lalu membuka hatimu, merasakan cinta lagi. Di sini destiny. Proses kehidupan kamu memang gak mudah. Kecewa. Untuk buka hati kamu tuh perjuangan banget, Aries. But yes, kamu coba. Meski kamu gak yakin, kamu coba untuk mulai. Nah, ini baik tapi harus tahu konsekuensi. Ya, kita boleh move on, kita boleh release, kita boleh buka hati kita, tapi tetap harus lebih observasi ya, butuh waktu untuk observasi. Tapi saya ngeliat kamu juga nggak buru-buru di sini. Hanya memang ada semangat baru, spirit yang baru untuk mulai lagi gitu, percaya lagi gitu, attraction dengan seseorang begitu. Oke. Kita lihat cross matchers Aries single. Cross matchers Aries single. Oke. My darling angels, clarify, please clarify, please clarify. Cross watchers Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus, September 2023. Clarify, please. Clarify, please. Thank you. Okay. Ace of Cups, the Lovers, energi dari Eight of Cups. Dia ngerasa komunikasi sama kamu tuh ngeklik, nyambung. Oke, di sini dia ngerasa banget bahwa ada cinta yang lahir dalam dirinya untuk kamu karena komunikasi, sering sekali komunikasi intens ya. But Eight of Cups di sini, dia masih ingin single. Oke, jadi jangan terlalu berharap berlebihan sama dia, terutama dengan Gemini. Masih pengen single. Long distance. Oke. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang masih digantung pernikahannya. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang dia punya masalah, dia cerita ke kamu, tapi dia masih punya pernikahan atau komitmen, atau hubungan yang digantung, unfinished business dengan mantannya di sini. Ya, dia ngobrol sama kamu emang happy di sini, dia ngerasa bahagia. Beberapa long distance. Oke, beberapa long distance. But dia memilih untuk tidak memperjelas status kalian, hubungan digantung di sini. So, bisa jadi gini, dia akan korbankan koneksi dia dengan kamu ketika mantannya atau seseorang yang udah lama bersama dengan dia berusaha untuk kembali memulihkan hubungan mereka. Hubungan dia dengan seseorang yang lain tidak baik-baik aja. Oke? Dan dia mungkin jadiin kamu sebagai tempat untuk dia bercerita begitu. Tapi kamunya mungkin berharap sekali. Atau bisa di single parents ya, karena di sini frustasi banget dengan hidupnya. Ada yang dia sesali di sini. Disesali karena kalian long distance.
I don't know, mungkin dia nggak percaya, nggak mengimani bahwa hubungan long distance ketika bertemu di alam nyata jadi benar-benar bisa termanifest atau enggak, begitu cocok beneran atau enggak, begitu di sini. Oke, dan di sini pertemuan kalian komunikasi kapan ketemu, apalagi yang long distance ya, atau kapan hubungan diperlihatkan statusnya dengan jelas, begitu. Saya ada frustasi di sini karena dia nggak bisa manifest hubungan dia dengan kamu. Bisa dia sudah bercerai tapi belum ada legalitas, dan dia emang nggak mau kehilangan kamu karena kamu tempat curhat terbaik dia. Ya, mungkin kamu pendengar yang baik, mampu memahami apa yang dia rasain, tapi dia frustasi ketika kamu minta kejelasan, komitmen, status di sini. Jadi kamu begitu bersemangat untuk meminta dia memilih antara kamu dengan seseorang yang lain yang ada dalam hidupnya di sini. Okay, so Ace of Swords, King of Pentacles, Six of Atoms. Terlihat seperti dia menipu kamu pakai topeng di sini. Jadi dia bicara tentang komitmen. Kadang kalau ada orang yang curhat sama kita karena dia punya masalah dengan pasangannya, biasanya dia mencari pembenaran di sini. Seperti dia bicara tentang komitmen, meyakinkan kamu bahwa dia akan mengakhiri hubungan dengan seseorang yang lain untuk kamu. Tapi apa ada tindakannya? Tidak ada. Hanya bicara. Dia tahan hubungan itu sampai lama di sini. Sudah gantung hubungan cukup lama. Dia nggak buat tindakan, no. So Ace of Swords di sini. Dia speak up tentang bagaimana dia pengen keluar dari hubungan dia dengan seseorang yang lain, berjuang jadi single. Itu diomongin, tapi dia nggak lakuin. Dia tetap genggam komitmen dia di sini. Kamu dealing mungkin dengan Capricorn. So dia hanya bicara. Bagaimana dia bicara bahwa dia ingin keluar dari hubungan dia dengan orang lain untuk bersama dengan kamu, tapi dia masih genggam komitmen dia. Sebelum ada tindakan nyata, Aries. The Wheel, dia biarkan kamu menunggu cukup lama. Di sini, divine timing, nunggu waktu, kapan waktu yang tepat untuk mengakhiri hubungan dia dengan seseorang yang lain. Tapi dia masih genggam komitmennya. Sekali lagi dia masih genggam. The Magician di sini, dia ngelakuin segala cara untuk ngejalanin hubungan dia dengan kamu dan ngejalanin hubungan dia dengan seseorang yang lain. Oke, bagaimana dia bisa bilang dia akan menikah dengan kamu, ngasih kamu komitmen, kalau dia masih menggenggam komitmen dia? Oke, so di sini Four of Wands, Eight of Wands di sini. Dia mempertahankan hubungan dia. Dia pilih seseorang yang udah lama bersama dia, seseorang yang sudah punya status dengan dia, legalitas di sini, yang sudah lama bersama dengan dia. Dia merasa perlu mempertahankan komitmen dia dengan seseorang yang lain. So kalau dia punya dua pilihan di sini, Aries. Dia menolak kamu di sini. Kalau dia punya pilihan lain, Aries, dan belum ada legalitasnya, jangan pernah berharap. Dia nggak bisa tegas ya. Okay. I don't know, like seseorang yang mempertahankan kamu tapi nggak punya ketegasan begitu. Coba kita lihat lagi action effort di masa depan. Cross watchers, Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you.
Thank you. Thank you. Six of Pentacles. Saya take action mode Sun demi anak, mempertahankan hubungan dia dengan seseorang yang lain untuk anak. Ada ketakutan dia untuk bicara bahwa dia nggak bisa ngasih kamu hubungan yang jelas. Kalau cinta ya dia cinta dengan kamu, tapi terkesan dia memanipulasi koneksi, strong koneksi ini. Dia manipulasi. Atau hanya dealing dengan Capricorn. Stuck. Dia tidak mau mengakhiri hubungan dia dengan seseorang yang lain dan mengizinkan kamu masuk dalam hidupnya. Karena dia tahu kamu cinta sama dia, dia tahu kamu akan mempertahankan dia. Dan dia manipulasi perasaan kamu. Dan ini sudah lama banget bersama, tapi nggak pernah ada status. Di sini dunia yang ingin kamu capai sama dia. So, ditinggalkan kamu ketika kamu minta untuk menikah di sini. Dia tetap membuat hubungan ini seperti bayang-bayang. Jadi apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Oke. Dia menyakiti kamu dengan ucapan dia. Karena tertekan, kamu desak dia untuk menikah. Ini udah lama banget ya. Bareng-bareng. I don't know, like, apa coba? Saya ya lihat tindakan dia, jangan ucapan dia, Aries. Setelah ditinggalin kamu, bahkan dia menyakiti kamu dengan ucapan dia agar kamu mau ninggalin dia. Apa tindakanmu? Clarify, Aries single September 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Kamu berjuang untuk keluar dari koneksi kamu sama dia. Kamu stuck. Karena kamu karena kamu udah berjuang ya. Stuck. Kamu stuck bukan sama dia. Stuck di rasa sakitmu. Kalau kamu terus mempertahankan rasa sakitmu dan kamu tidak perdamaikan di sana, kamu akan attraction dengan orang yang sama. Kamu akan attraction dengan energi yang sama. Orangnya beda, energinya sama. Yang nyakitin kamu lagi. Karena gini, kalau kita punya rasa cinta, kita akan attract orang-orang yang punya rasa cinta. Kalau kita punya rasa sakit, kita akan attract dengan orang-orang yang punya rasa sakit. Kalau kita pernah punya rasa sakit, kita perdamaikan itu, kita jadi jauh lebih dewasa, kita akan attract dengan orang yang punya masalah dan berhasil keluar dari masalah, jadi jauh lebih baik. Dan kita akan attract, kita akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dan akhirnya saling mengisi, saling melengkapi, belajar dari kepahitan, kesakitan di masa lalu. Attraction, apa yang ada dalam diri kita, kita menarik orang-orang yang seperti itu. Oke? So ini stuck, selalu sulit, selalu beda ekspektasi dengan kenyataan. Apapun ucapan dia selalu beda. Atau memang kalian dua orang yang berbeda, bisa berbeda keyakinan. Beberapa sudah, mungkin dari Aries, beberapa sudah tidak mempermasalahkan tentang poligami atau poliandri. Kamu udah compromise di sana, tapi ucapan dia sangat berbeda dengan apa yang menjadi action effortnya dia. Ya, kamu stuck di rasa sakitnya, bukan sama dia. Jadi perasaan, kamu stuck di perasaan kamu. Itu ada dalam dirimu sendiri. So energi dari Ten of Cups di sini, rasa bahagia, perasaannya. Jadi kayak candu gitu sama dia. King of Wands. Oke. Kamu sangat passionate untuk bersama dengan dia. But
kamu kecewa. Tiba-tiba ditinggalkan kamu, akhiri hubungan, kamu frustasi. Oke. So gimana Aries? Dia nggak kembali, bahkan dia sengaja menyakiti kamu dengan ucapan dia. Di awal pun dia manipulasi perasaan kamu sama dia. Oke. Aries, gimana? Menurut saya, benahi dulu yang di dalam supaya attraction dengan orang-orang yang sama. Ada orang yang attraction dia single ya, dia nyaman dengan singlenya. Ketika dia nyaman dengan singlenya, dia attraction, dia jatuh cinta dengan seseorang, dia narik seseorang yang juga mencintai singlenya. Akhirnya nggak menikah karena terlalu nyaman dengan single. Karena kan orang single itu dia berjuang sendiri. Nah, kalau ada seseorang yang datang masuk dalam hidupnya, itu kan harus mengisi apa yang kekosongan, yang kurang. Ketika dua orang single happy, itu udah nggak ada yang kosong lagi gitu dalam cangkirnya tuh nggak kosong gitu loh. Dalam hatinya tuh udah keisi semua, dirinya udah cerdas mengisi apa yang perlu diisi dalam dirinya. Itu orang yang udah happy banget dengan single. Positifnya ya jadinya nggak mudah sakit hati gitu. Negatifnya ya jadinya ngelihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang buat apa gitu, karena kan orang menikah kan karena memang saling melengkapi. Kalau single udah nggak saling, udah bisa mengisi semuanya, apa yang dibutuhkan lagi gitu. Itu orang yang udah bahagia dengan single. Maka kalau attraction dengan seseorang, itu orang itu harus benar-benar bisa nyari di mana posisi yang bisa diisi gitu dari seorang single yang sangat-sangat survive, yang sudah berhasil mencintai dirinya. Itu susah banget gitu. Makanya banyak single yang kalau dia udah terlihat sempurna dengan singlenya, dia kayak nggak butuh orang lain gitu. Itu positifnya ya udah happy aja gitu. Negatifnya ya jadi bingung, ini pasangan saya ini harus ngisi apa gitu, terlalu mandiri gitu kan. Oke. Kamu harus kayak gitu deh. Jadi nanti kalau ketemu dengan sesama single yang sudah independen, udah nggak punya attachment dengan orang lain, itu tuh akan ngobrol gitu, apa yang harus dilakukan untuk saling mengisi. Nah itu jauh lebih baik. Menurut saya ya. Oke, clarify Aries energy September 2023. Clarify please. Thank you. Head with consult and listen. Mungkin konsultasi dengan orang-orang yang punya pencerahan, punya positive vibes untuk ngebangkitin lagi semangat, passion, desire-mu. Kadang kita ketemu dengan orang yang positive vibes, itu hanya ngobrol sedikit itu tahu gitu, ternyata kurang aku di mana, apa yang harus dibenahi gitu. Itu padahal hanya sebentar, tapi itu works banget gitu, bekerja banget gitu. Nah itu kamu butuh orang-orang yang punya energi vibes, positive vibes untuk ngasih cerah lagi gitu mata batin kamu. The mermaid and the turtle and elders will teach you ya. Semua yang dari masa lalu akan mengajarkan kamu. Oke. Semua kepahitan, rasa sakit, kegagalan, itulah yang akan jadi mengajarkan kamu. Atau mungkin seseorang yang punya positive vibes atau jiwa tua mampu untuk
ngasih pencerahan ke kamu, bisa kamu punya koneksi atau di circle kamu ada orang-orang yang punya positive vibes, di mana dia bisa ngasih tahu apa yang harus kamu pelajari dari koneksi kamu dari orang lain yang menyakiti kamu. Oke? Mencerahkan jalanmu gitu. Energi Aries September 2023. Clarify please, clarify. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Complicated, ya, iya. Kenapa kok kayak gangsing gitu, kayak benang kusut hubungan kamu? Ini karena dari dalam gitu. Dari dalam diri kamu tuh harus, kalau kamu kenal diri kamu tahu kapan harus tegas, kamu tahu kapan harus berhenti, kamu tahu kapan harus ngegas. Ya, kalau sama seseorang di sini. Oke, kalau sekarang kamu menarik diri, bahkan di September kamu coba untuk let go, move on, terus move on, jangan noleh lagi ke belakang. Karena itu complicated. Dan itu bukan masalah kamu, masalah dia dengan orang lain yang dealing dengan dia. Oke? Gimana? Jangan lagi mikirin dia, itu jadi masa lalu. Bottom of the deck, belonging, rumah di sini. Mungkin kamu single yang sukses, kamu udah punya rumah sendiri, kamu pengen ada family di dalam rumah itu. Atau kamu udah ngerasa memiliki dia, bersama dengan dia. Attachment. Oke. Agak ya sulit karena emang kayak kita kalau punya banyak unfinished business dalam diri itu kita kayak bawa tas gemblok. Tuh kayak sampah kita gotong-gotong gitu loh. Oke, so bersihkan diri kamu, perdamaikan diri kamu, lihat setelah September, kalau kamu nggak noleh lagi ke dia, berusaha untuk move on, lihat siapa yang nanti attraction sama kamu. Di situ kamu tahu, kamu udah lulus dengan perdamaian dengan dirimu atau enggak. Kalau kamu masih dapat karakter yang sama, energi yang sama, artinya belum. Nah, di momen itu kamu bisa punya pilihan untuk mundur. Jangan dulu deh punya hubungan, kayaknya belum bisa gitu. Karena masih banyak unfinished business yang butuh waktu kamu perdamaikan. Nah, itu kalau udah punya kesadaran pencerahan di sana tuh kayak gitu. Oke. Clarify my darling angels. Aries single energy. Dari single energy September 2023. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Forgiveness. Nah, ini PR-nya lagi. Kalau saya bilang memaafkan sama kamu yang lagi sakit banget, itu saya nggak adil, saya jahat. Harusnya gimana dong? Masa saya suruh kamu balas dendam? Kan enggak boleh. Ya, kita akan bisa menemukan maaf yang kita lepaskan pada orang lain ketika kita sudah berdamai dengan diri kita. Nah, itu prosesnya susah, lama, apalagi kalau trauma bonding, susah banget. Jadi saya tidak mau paksa kamu untuk maafin orang yang menyakiti kamu, tapi itu hasilnya dari perjuanganmu untuk damai sama diri kamu. Kayak kita jahat sekali kalau ada orang yang sakit, terluka, terus kita bilang, kamu harus maafin dia, itu sadis. Kalau menurut saya orang itu sadis. Oke, jadi ya, pelajari diri kamu, perdamaikan dulu. Nanti ketika semuanya sudah damai, pasti ada maaf, itu pasti ada. Proses perdamaian itu yang butuh perjuangan menurut saya, ya Aries ya. Jadi temukan damai dalam diri kamu,
Lalu itu nanti biar kedamaian di dalam dirimu yang bicara, kamu mau maafin dia atau tidak. Oke? Bottom of the deck di sini. Do something for someone. Give your attention to others. Berikan sesuatu pada orang lain, mungkin dengan keluarga, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan kamu. Tebarkan cinta kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin itu bagian dalam proses mencari kedamaian di dalam dirimu. Oke? Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.